Shalom, perkenalkan nama saya Ray Samuel, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peradaban lembah Sungai Indus, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Saya akan menjelaskan tentang tata kota, ekonomi, dan sistem kepercayaan mereka. Daerah lembah Sungai Indus terletak di barat Laut India. Sungai Indus berasal dari mata air di Tibet, mengalir melalui pegunungan Himalaya setelah menyatu dengan beberapa aliran sungai yang akhirnya bermuara ke Laut Arab. Panjang Sungai Indus kurang lebih 2.900 km. Daerah lembah Sungai Indus yang subur tersebut layak dihuni sehingga memungkinkan tumbuhnya kehidupan masyarakat yang menghasilkan peradaban yang cukup tinggi. Sisa peradaban lembah Sungai Indus ditemukan peninggalannya di dua kota yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Penghuninya dikenal dengan suku bangsa Drainida dengan ciri-ciri tubuh pendek, hidung pesek, rambut keriting, hitam, dan kulit berwarna hitam. Kota Mohenjo-daro dibangun dengan perencanaan kota yang teratur, memenuhi persyaratan kesehatan dan keindahan. Berikut ini adalah ciri-ciri bangunan yang dibangun di Mohenjo-daro. Yang pertama, rumah-rumah dibangun di tepi jalan raya, semua pintu menghadap ke jalan raya. Kedua, jalan-jalan di kota teratur dan lurus, lebar jalan 10 meter dan dibuat semacam trotoar sekitar setengah meter. Wilayah kota dibagi menjadi blok-blok berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Blok-blok tersebut terbagi menjadi lorong-lorong yang saling memotong sehingga udara leluasa bertiup. Adanya saluran air yang mengalir di bawah jalan dan langsung menuju ke sungai. Kamar-kamar di rumah penduduk dilengkapi jendela yang lebar sehingga sirkulasi udara lancar. Saluran pembuangan limbah dari kamar mandi dan jembatan dihubungkan langsung dengan jaringan saluran umum. Bangunan yang terdapat di dalam benteng bermacam-macam, yaitu kolam pemandian umum dilengkapi dengan pipa-pipa air, gudang gandum, tempat bermusyawarah, dan tempat pemujaan. Selain itu ada tempat peleburan logam dan tempat menenun kain. Berikutnya adalah kehidupan masyarakat lembah Sungai Indus. Mengenai kehidupan masyarakat lembah Sungai Indus sebenarnya agak sulit diuraikan karena keterbatasan sumber-sumber sejarah. Berdasarkan peninggalan dan runtuhan bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa yang mencerminkan tata kota yang modern, dapat diperoleh gambaran bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki pemerintahan yang teratur, maju dan makmur, dan ditemukannya benteng tembok yang di dalamnya terdapat bangunan gudang, bangsal penenuan dan pemandian umum. Besar kemungkinan tempat tersebut merupakan pusat pemerintahan. Bangunan gudang berfungsi untuk menyimpan hasil panen yang kemungkinan juga merupakan penyimpanan upeti dari masyarakat atau persembahan rakyat kepada penguasa. Selain itu, pemandian umum mungkin digunakan untuk mandi pejabat-pejabat daerah saat menginap dan menghadap penguasa. Untuk kepercayaan lembah Sungai Indus ini, di mana masyarakatnya kebanyakan menganut sistem kepercayaan politeisme. Di mana sistem kepercayaan politeisme pada masa peradaban lembah Sungai Indus ini, mereka menyembah yang pertama ada Dewi Alam atau Dewi Ibu sebagai pelindung mereka. Yang kedua, mereka menyembah kepada hewan-hewan sakral atau hewan-hewan yang dianggap suci. Dan yang ketiga itu adalah menyembah kepada pohon-pohon atau batu-batu yang sudah berumur tua atau yang dianggap sakral. Nah, kepercayaan lembah Sungai Indus ini dimaksudkan untuk rasa terima kasih mereka atas apa yang telah dinikmati mereka selama hidup, seperti contohnya kesejahteraan dan perdamaian. Untuk kehidupan ekonomi masyarakat lembah Sungai Indus diperkirakan sudah maju pada masanya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya membangun kota Mohenjo-daro dan Harappa, serta ditemukannya peninggalan budaya lainnya. Masyarakat lembah Sungai Indus hidup dari pertanian dan perdagangan. Sungai Indus merupakan sarana ekonomi yang paling vital. Fungsi sungai adalah sebagai alat transportasi, perdagangan, serta irigasi. Kehidupan pertanian dapat dilihat dari ditemukannya patung wanita sebagai dewi kesuburan. Ada dengan bangunan gudang sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen. Pertanian selembah Sungai Indus menghasilkan gandum, padi-padian, buah-buahan, dan kapas. Nah, itu tadi penjelasan seputar peradaban lembah Sungai Indus. Semoga sekiranya materi ini dapat berguna bagi teman-teman. Saya Ray Samuel dari Prodi Pendidikan Sejarah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.